Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan daripada kajian Syarah Ainiyah. Kita sampai kepada salah satu tabi'in, yaitu bersama Wuhaib Al-Wardi. Wuhaib Al-Wardi. Dalam nazamnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengisyaratkan wa Wuhaib Al-Wardi latiful mutarra'i, bahwa Imam Al-Jalil Al-Halif At-Tayyib Al-Qulub Abu Aminah Abdul Wahhab Wuhaib bin Al-Wardi Al-Makki radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau ini namanya Abu Aminah Abdul Wahhab Wuhaib Al-Wardi Al-Makki. Semoga Allah meridhai beliau. Wa jama'na wa iyyahum fil jannah wa ahbabna amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pecinta-pecinta beliau. Amin. Amin. Qala, beliau pernah berkata, "Bainama ana waqifun fi batnil wadi." Suatu waktu saya pernah berdiri di tengah-tengah lembah. Idza ana bi rajulin qad akhadha bimankibai. Ada orang yang tiba-tiba megang pundak saya, ngerangkul pundak saya. Faqala, dan orang itu berkata, "Ya Wuhaib, wahai Wuhaib, khafallahu azza wa jalla li qudratihi alaih." Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas dirimu. Wastahyi minhu Subhanahu wa taala li qurbihi minka. Dan malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat denganmu. Qala faltafattu fama ra'aitu ahadan. Nah, ketika selesai bicara orang itu, saya bingung siapa yang ngerangkul saya dari belakang ini. Tapi dilihat tidak ada siapa-siapa. Wa Imam Bishr bin Al-Harits radhiyallahu taala anhu. Dari Imam Bishr bin Harits radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Arba'atun rafa'ahumullahu biti bimat'amihim wa Wuhaib bin Al-Wardi wa Ibrahim bin Adham wa Yusuf bin Asbat wa Sulaim Al-Khawas." Nah, ada 4 orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena menjaga makanan dari yang subhat ataupun makan makanannya tarik yang haram, tarik yang halal pasti. Siapa mereka? Namanya diantaranya adalah Wuhaib Al-Wardi, Ibrahim bin Adham, Yusuf bin Asbad dan Sulaim bin Khawas. 4 orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga makanannya yang masuk dalam tubuhnya. Wa kana Sufyan idza qama ila al-Wuhaib yaqulu qumu bina ila at-tayyib. Imam Sufyan itu ketika mau ngajak orang-orang ke rumahnya Wuhaib Al-Wardi, dia berkata, "Ayo sekarang kita pergi ke tempatnya orang baik." Pergi ke tempatnya orang baik. Wa halafa Wuhaib annahu la yarahu Allah wa la ahadan min khalqihi dhahikan hatta ta'tihi ar-rasula min qablillah bi azza wa jalla inda maut. Beliau pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan tertawa sampai datang malaikat pencabut maut sebelum menyabut nyawanya beliau. Jadi beliau ini tidak ingin kelihatan ketawa. Jadi dianggap orangnya terlalu menggampangkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, cengengesan dalam kehidupan dunia, tidak mau sampai nanti malaikat datang kemudian mencabut nyawanya beliau, fayukhbiruhu bimanzilatihi indallah. Dan malaikat pencabut nyawa itu ketika ngambil nyawanya beliau dikasih kabar tentang kedudukannya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam surganya Allah, dia baru ketawa. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya selamanya dia tidak pernah akan tertawa. Tapi hasya wa kalla, tidak mungkin Imam Wuhaib Al-Wardi dimasukkan hanya selain kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kanu yarawna allahu ru'ya annahu min ahli jannah. Fa idza akhbara biha istadda buka'ahu wa yaqulu qad khashitu an yakuna hadha min qabli syaitan. Pernah dikabarkan kepada beliau, banyak orang mimpi Imam Wuhaib Al-Wardi ini termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ahli jannah.
ahli jannah. Kemudian dikasih tahu beliaunya, ada banyak orang mimpi wahai Imam Wahab bahwa engkau ini termasuk ahli jannah, termasuk orang surga, orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar kabar itu malah nangis, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, "Kenapa kok malah takut ya Imam Wahab? Oh, ini dimimpikan baik." Kata beliau, "Qad khasyitu an yakuna hadza min qablu syaitan." Saya takut mimpi-mimpi itu tadi dari setan, bukan dari orang, bukan dari malaikat, bukan dari kabar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Alamma hadaratul wafah sami'ahu yaqulu ya sadiqal wa'd ya wafiyal ahad wafaitu ma wafaitu laka. Dan ketika datang kematian kepada beliau, terdengar beliau ngomong, beliau berucap, wahai yang jujur menepati janji kepada hambanya, yang tidak pernah mengingkari janji hambanya, wafaitu ma wafaitu. Nah, aku telah menunaikan apa yang bisa aku tunaikan untuk dirimu, ya Allah. Wa kana rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi mubalighan fil wara'i hatta nahla jasmahu wa mata huzalan. Beliau ini Imam Wahab Al-Wardi itu saking waroknya itu beliau ini sampai badannya jadi kurus dan mati dalam keadaan tidak punya apa-apa, tinggal balung kulit tok. Qila lahu ayajidu ta'amal ibadah min ya'sillahi ta'ala. Ta'amul ibadah man ya'sillahi ta'ala. Beliau pernah menasihati juga, kok sampai waroknya kayak gitu, kenapa? Ditanya sama beliau. Beliau jawab, bagaimana bisa seorang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirinya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinya masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian ketika ditanya kayak gitu tadi, beliau nanyakan kepada murid beliau, bisa enggak seorang hamba itu merasakan nikmatnya ibadah tapi dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, qala la wala man hamba bil maksiyah. Tidak mungkin bisa menikmati nikmatnya ibadah. Bahkan orang yang masih punya ham itu masih punya keinginan untuk bermaksiat, belum melakukan maksiatnya, baru keinginannya saja, itu tidak mungkin bisa menikmati nikmatnya ibadah. Wadakhalal Wahab ala Muhammad bin Munkadir rahimahullahu taala. Pernah suatu waktu masuk Imam Wahab Al-Wardi ini kepada Al-Imam Muhammad bin Munkadir, semoga Allah merahmati beliau. Wa huwa biditwa ya'uduhu. Muhammad bin Munkadir ini di daerah namanya Biditwa, untuk menjenguk beliau. Famasa yadahu alaih, kemudian diusap tangannya kepada Imam Muhammad. Jadi nilai di rumahnya Muhammad bin Munkadir, terus tangannya Muhammad bin Munkadir ini diusap. Wa qala bismillahirrahmanirrahim fasyufiya. Kemudian pas diusap tangannya Imam Muhammad bin Munkadir sama Wahab Al-Wardi, dibacai bismillahirrahmanirrahim, sehat, sembuh. Wa qala law qara'aha shadiqan 'alal jabal lazala. Ditanyai, kok bisa ya dibaca bismillah tok sembuh? Sama Imam Muhammad Wahab Al-Wardi, kok mbok baca bismillah tok kok sembuh? Katanya beliau, kalau ente bacanya benar-benar dari hati, bismillahirrahmanirrahim ini, hatta gunung bakal hancur. Hatta gunung bakal hancur. Pernah satu waktu Habib siapa? Lali namanya. Kalau tidak salah, Abdullah ada tapi siapa namanya? Takbiratul ihram, ihramnya retak. Allahu Akbar. Karena dengan takbiratul ihramnya ini Habib, retak ihramnya. Wa kana tatabayyanu hadaratil baqal fi batnihi min al-hazal. Wa kana mashghulan bi ta'abbudi an riwayah. Mata fi sanati 53 wa 100. Wa kana yasma'ul hawatif wa huwa sajidun irfa' ra'saka faqad ghafara Allah laka. Beliau ini saking kurusnya sampai kayak petelan sayur, petelan daun-daun sayur, karena tidak pernah makan saking waroknya. Dan beliau ini hidupnya sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di tahun 153 Hijriah. Dan ketika beliau pernah mendengarkan satu suara ketika beliau sujud, suara itu berbicara, irfa' ra'sak faqad ghafarallahu laka.
angkatlah kepalamu, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu. Wa qaulu sayyidina Nadham ala darajatihi wa Ibnu Mubarak alladhi sabaqa aula bi zuhdihi Dawud at-Ta'i al-Wara. Kemudian dilanjutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam nadhamnya tentang Sayyidina Ibnu Mubarak. Ini sudah ganti pembahasannya. Masuk kita ke Ibnu Mubarak. Fa Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak Abu Abdurrahman Alimul Khurasan. Ibnu Mubarak itu namanya Abdullah bin Mubarak. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Termasuk daripada salah satu orang alim di daerah Khurasan. Majma'u ala imamatihi, disepakati mengenai keimaman beliau. Tanzilur rahmati bidzikrihi, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut namanya Imam Ibnu Mubarak. Wa tartaji maghfiratan bihubbihi, dan akan mendapatkan ampunan bagi orang-orang yang menyintai Ibnu Mubarak. Wa huwa min tabi'it tabi'in, dia termasuk tabi'it tabi'in. Ulida sanah 18. Beliau lahir di tahun Wakila 19 mu'ah 119 atau 118 Hijriah. Wa tufiya sana ihda wa thamanin wa mi'ah, meninggal tahun 181 Hijriah. Mata bi Hid, meninggal di kota Hid, Madinah ma'rufa al-Furat. Madinah kota yang terkenal di masa itu di dekat Sungai Furat. Wa dufina biha lamma raja'a min al-ghazwah, dan beliau ini dikuburkan di kota Hid. Tadi beliau meninggal setelah pulang berperang. Maka nanti iqamatuhu bi Khurasan, tapi tempat tinggal beliau iqamah mustautin di daerah Khurasan. Abuhu Abdul Turki, rajulun min at-tujjar min Bani Hanzalah, wa ummuhu Turkiyah al-Khawazimah, umruhu 63 sana. Abahnya ini namanya abahnya ini budaknya orang Turki dari Bani Hanzalah. Sedangkan ibunya asli orang Turki dari suku Khawazim, dan umur beliau itu cuman 63 tahun. Qala Abdurrahman bin Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi, hadatsani Ibnu Mubarak, telah berkata kepada meriwayatkan aku dari Ibnu Mubarak, karena nasi juwahdah, beliau ini tidak ada tandingannya. Wa huwa indi afdalu min Tsauri, menurutku, kata Abdurrahman bin Mahdi, beliau ini lebih afdal daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qawluhu nasi juwahdah bis-sin muhmalah wa bil jim ma'nahu la nadhira lahu. Maksudnya nasij tadi itu adalah tidak ada tandingannya Ibnu Mubarak ini. Wa asluhu anna thawaba idza kana rafi'an jiddan lam nasjudu ala mu'antarati ghairuhu. Wa qala aidan al-a'immah arba'ah. Beliau juga pernah berkata, Abdurrahman bin Mahdi ini, imam itu ada 4. Siapa mereka? Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik, atau Imam Malik bin Anas, wa Hamad bin Zaid, wa Ibnu Mubarak. Ini menurut Abdurrahman bin Mahdi. Wa qala Abu Ishaq Al-Fazari, dan berkata Abu Ishaq Al-Fazari, Ibnu Mubarak imamul muslimin. Ibnu Mubarak ini termasuk salah satu imamnya orang muslimin. Wa qala Sufyan Ibnu Mubarak huwa alimun ahlul masyriq wal maghrib wa bainahuma. Katanya Imam Sufyan ini bisa Sufyan Ibnu Uyainah, bisa Sufyan Ibnu Uyainah kalau tidak salah. Ibnu Mubarak ini termasuk orang paling alim daripada ahlul masyriq wal maghrib wa bainahuma, dari timur sampai utara. Dan seluruh yang ada di dalam timur dan utara itu tidak ada yang paling alim selain Ibnu Mubarak di zaman itu. Sinfu kitaban katsiran min abwabil ilm, beliau banyak mengarang kitab. Wa zuhud, dan disifati dengan zuhud. Wal hithzi 'alal jihad, dan sering menyemangati orang untuk berangkat berjihad. Lam yastami' fi ahli ilmi fi zamanihi mastama'u fihi, dan tidak terkumpul orang-orang ahli ilmu di zaman beliau seperti beliau. Kana faqihan, beliau orang yang faqih, aliman, orang yang alim, wara'an, orang yang wara', hafidhan, orang yang menjaga diri, ya'rifus sinnin, rahilan fi jami'il ilm, banyak safar belajar keluar. Suja'an, termasuk orang yang pemberani. Yunazilu abtal, penduduk, termasuk juga kasatria, komandan-komandan. Adiban, seorang penyair, yaqulu syar sakhiyan bima yamlikuhu. Maka idza safara
tahmilu safratahu ala ajlatin min kibriha fa idza nazala tar'aha fa warada man ihtaja ilaiha. Kalau safar, barangnya diangkat kereta karena besarnya barang bawaan yang beliau bawa, sering keliling-keliling. Wa qala Abu Ishaq at-Taliqi at-Talaqani ra'aitu fi'ain ibn mamlu'ina ra'aitu ba'irain mamlu'ina dujajan mashwiyan di Safrat ibn Mubarak. Katanya Abu Ishaq ini, saya ini ngelihat 2 onta yang dipenuhi dengan ayam goreng. Dajjal mashwiyah itu ayam goreng ya. Di Safrat ibn Mubarak. Ketika Ibn Mubarak ini mau safar, sebenarnya bawa ayam goreng banyaknya sampai 2 onta. Maka ayat ilmu ashabal faljudil khabir. Beliau ini suka ngasih orang makanan enak, makanya sering bawa makanan banyak. Wa yadillu wa huwa naharuhu sha'iman. Dan beliau puasa di siang hari. Jadi bawa makanan banyak, seneng ngasih orang makanan enak, tapi beliaunya sendiri puasa, tidak dicipi makanannya. Bawa dibuat kenyang zen, tapi dianya sendiri puasa. Maka na idza istaha syai'an la ya'kuluhu illa ma'ad dha'if wa yaqulu balaghana anna ta'aman dha'if la hisaban lahu. Kalau beliau pengen makan sesuatu, beliau tidak mungkin makan sampai menemukan orang yang bisa dijak makan. Dhaif, bukan dhaif ya, dhaif ya. Sampai menemukan orang dijak makan, biar makan bareng-bareng. Karena beliau pernah mendengar orang kalau makan bareng-bareng itu tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya, mau di situ ngerasani atau apa, kalau makan bareng-bareng tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu rajulun qad dhahaba basaruhu ud'ullah li faqama tawilan yatullah faradallahu ala basarihi. Ada orang matanya tidak bisa ngelihat, minta doa sama Ibnu Mubarak, terus doa panjang, akhirnya bisa ngelihat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Qala al-Mu'tamar bin Sulaiman, berkata Mu'tamar bin Sulaiman, Abdullah bin Mubarak faqihul Arab wal Ajam. Abdullah bin Mubarak ini termasuk orang faqihnya orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Ajam ini orang-orang non Arab ya. Qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, wa rubba hadzal bait ma ra'aitu aynaya misla Abdullah bin Mubarak. Demi Tuhannya Ka'bah, saya tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Mubarak. Maqala Ibnu Abi Razmah, berkata Ibnu Abi Razmah, lam takun khaslatun minal khisalil bir illa istama'a fi Ibnu Mubarak haya'an wa takarruman wa husnul khuluq wa husnul suhbah wa husnul mujalasah wa zuhud wal wara' wa kulli syai'. Tidak terkumpul kebaikan di dalam Ibnu Mubarak seperti yang ada dalam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak punya malu, orangnya dermawan, pemalu, dermawan, budi pekertinya baik, muamalahnya sama orang lain baik, duduk sama beliau juga baik, orangnya zuhud, warok, dan seluruh sifat kebaikan yang pernah kita ketahui itu ada dalam Ibnu Mubarak. Wara'ahu Zakaria bin Adi fi manam, melihat Zakaria bin Adi di dalam tidurnya ketika Abdullah bin Mubarak sudah meninggal dunia. Faqala ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat kepadamu wahai Abdullah bin Mubarak? Faqala ghafarallahu li bi rihlati fil hadis. Allah Subhanahu wa taala mengampuniku sebab aku berangkat keluar kota untuk mencari hadis, yakni berangkat keluar kota untuk mencari ilmu. Wa qila lahu rahimahullah ila ma tatlubul ilm, fi riwayatin tatlubul hadis, faqala ila an amut. Ditanyai kepada beliau, pernah beliau ditanya, sampai kapan engkau ini menuntut ilmu wahai Ibnu Mubarak? Katanya Ibnu Mubarak, sampai saya mati berhenti menuntut ilmu. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, inni la ajhadu sanatan la an akuna misla Ibnu Mubarak fi thalathati ayyamin fama aqdiru alaih. Saya ini pernah mujahadah agar diri saya bisa 1 tahun, biar saya ini bisa seperti Ibnu Mubarak. Baru 3 hari jalan saya tidak mampu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Salam bin Abi Mati', berkata Salam bin Abi Mati', ma khalafna Ibnu Mubarak bil masyriq mithlah. Tidak meninggalkan Ibnu Mubarak di alam ini, di dunia ini seperti beliau. Sudah beliau meninggal selesai. Wa qala Syu'bah, ma qadama alaina min an-nahiyati mithlah. Wa qala al-akhar minhum ma ra'aitu aqalu wa la aktsaru ijtihadan fil ibadati minhu. Tidak ada orang yang sangat beristihad, bermujahadah dalam beribadah seperti Ibnu Mubarak. Qala Yahya bin Ma'in, berkata Imam Yahya bin Ma'in, fihi sayyidun minas sadatil muslimin,
Ibnu Mubarak termasuk daripada tuan-tuannya orang-orang muslimin. Waqala al-akhar ma ra'aitu adlabu lil ilma minhu fil afaq fi Syamat fil Iraq fil Hijaz fil Khurasan bal bil Yaman. Saya tidak pernah lihat orang menuntut ilmu dari segala penjuru, dari Syam, Irak, Hijaz, Khurasan, bahkan Yaman, seperti Ibnu Mubarak. Balagha masyaikhu 4,000 syekh. Sampai punya guru itu kurang lebih 4.000 guru. Min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bi, termasuk daripada nasihatnya beliau adalah man bakhala bil ilmi ibtala bi thalas, imma bi maut fayadhhabu ilmuhu aw bin nisyan aw yubtaliya bis sultan. Orang itu kalau bakhil, tidak mau menyebarkan ilmu, itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih balak 3. Jalur 1 di antara 3. Imma dia dibunuh, dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya habis, atau dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala jadi ilmunya tidak keluar, atau diuji dengan sultan yang zalim sehingga ilmunya tidak bisa disampaikan karena dikekang. Waqala awwalu ma yudha'u fi mizanil mu'min yaumil qiyamati ma yanfaqu ala iyalihi minal halal. Apa-apa yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali bagi seorang mukmin ketika sudah meninggal dunia di hari kiamat, itu nafkahnya seorang mukmin kepada keluarganya dengan nafkah yang halal. Jadi yang ditimbang pertama itu nafkah yang halal. Su'ila an tawaddu faqala takabbur 'alal aghniya. Dikatakan sahabat tanya, apa itu tawaddu wahai Ibnu Mubarak? Dia jawab, ente sombong sama orang kaya itu tawaddu. Sombong sama orang kaya tawaddu. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Su'ila man nas. Dikatakan sama beliau, ditanya beliau, siapa itu manusia? Dijawab, manusia itu ulama. Yang disebut hakikat manusia itu ulama, orang yang punya ilmu. Faqila famanil muluk. Kemudian tanya sama beliau, siapa yang dimaksud dengan raja? Faqala az-zuhad. Itu orang-orang zuhud. Kenapa orang-orang zuhud dimasukkan raja? Karena dia tidak ada ya di hatinya dia itu kecintaan kepada dunia, ingin sama dunia. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama dia selalu bagi dia itu sudah cukup. Sehingga rasa-rasanya itu kayak raja, dia sudah punya apa-apa. Kemudian wa yakana yaqulu laula Fudail bin Iyad matajartu. Kalau bukan karena Fudail bin Iyad saya tidak akan berdagang. Nah, ini yang ngasih penjelasan beliau tentang jangan ente belajar tok, jangan ente nuntut ilmu tok, ya ada waktunya syughul, ada waktunya buat keluarga, ada waktunya buat menunaikan hak-hak ente. Ya, termasuk yang menasihati beliau ini adalah Fudail bin Iyad. Qala al-ajabu an tara anna indaka syai'an laysa 'inda ghairik. Saya ini heran. Ujub itu katakan beliau, ujub itu adalah dia melihat sesuatu, dia merasa ada sesuatu yang dirinya dia miliki tapi orang lain tidak miliki. Sombong itu, ada orang merasa dirinya punya sesuatu yang orang lain tidak punya, itu namanya sombong. Wal kibir, kibir sama sombong ini sama ya, tasdari annas, meremehkan manusia, itu termasuk orang yang kibir. Wa qala man taba asluh taba mahdaruh. Barang siapa yang baik asal usulnya, maka baik pula kepribadiannya. Asal tempat kumpulnya baik, circle baik, maka dia kepribadiannya pun akan menjadi baik. Wa qala dakhala Sufyan as-Tsauri al-hammam wa dakhala alayhi al-hammam ulaman sabihul wajh wa qala akhrijuh fa inna ma'a kulli imra'atin syaitanan wa ma'a kulli ghulamin bid'ata asyra syaitanan. Pernah satu waktu Imam Sufyan as-Tsauri masuk di pemandian air panas. Kemudian setelah Imam Sufyan as-Tsauri masuk, ada anak kecil yang kalau orang sekarang bilang itu amrod. Anak kecil putih, ganteng tapi ayu, dandani perempuan itu bisa. Namanya amrod ya. Anak yang bisa disahwati sama orang laki juga. Maka la akhriju sama Sufyan as-Tsauri, ini dikeluarkan ini.
anak ini keluar. Fa inna ma'a kulli imra'atin syaitonan. Sesungguhnya kalau perempuan itu diikuti sama satu setan. Kalau kita berdua sama perempuan, yang goda satu setan. Tapi kalau sama anak kecil yang kayak gini, yang amrut ini, yang goda 10 setan. Lebih bahaya. Qala rahimahullah ta'ala, kam min marqubin khairan min ar-raqibihi. Beliau pernah berkata, berapa banyak tunggangan itu lebih baik daripada yang nunggangi. Tunggangan, hewan yang ditunggangi itu lebih baik daripada yang nunggangi. Karena apa? Yang nunggangi kadang ahlul maksiat. Hewan dia tidak punya akal, tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal. Atwa Allah wa aktsaru dzakiran. Karena hewan tunggangan ini lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala daripada yang nunggangi. Wa kana yaqul min syurutil alim an la takhturu mahabbatad dunya ala qalbihi. Termasuk syaratnya orang alim itu tidak boleh ada kecintaan di dalam hatinya dunia. Kalau masih ada dunia, susah untuk menjadi orang alim. Wa qila lahu man saflatin nas. Dikatakan kepada beliau, siapa orang yang hina? Qala alladziina yata'ishuna bidinihim. Orang yang cari penghidupan dari agama itu adalah orang yang hina. Ya, menjual agama untuk mencari penghidupan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Wa qala kaifa yudda'i rajulun annahu aktsara ilman wa huwa aqallu khaufan wa zuhdan min alamati man arafa nafsahu an yakuna adallu minal kalb. Bagaimana orang itu bisa dikatakan alim? Ya. Tapi dia sedikit takut sama Allah Subhanahu wa taala dan sedikit zuhudnya sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Orang tahu tentang diri sendiri itu orang yang merasa dirinya lebih hina daripada anjing. Lebih hina daripada anjing. Pernah ada cerita Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus nyuruh Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus anaknya, cari orang yang lebih rendah dari dirimu, sesuatu yang lebih rendah darimu. Dia masuk ke pasar, dia lihat ada orang ini, mungkin orang-orang pasar ini lebih hina daripada saya. Terus dia mikir, tapi kalau dia gini, kalau gini, saya bisa jadi lebih hina daripada orang-orang di pasar. Sampai terakhir nggak nemu orang, ketemu anjing. Ketemu anjing di jalan, nah ini, tidak ada yang lebih hina daripada saya selain anjing ini. Anjing, dan saya, habis itu anjing. Jadi anjing masih di bawah saya. Terus mikir lagi, ini kalau anjingnya selamat lewat sirat, saya selamat lewat siratul mustaqim, berarti saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau tidak saya selamat lewat siratul mustaqim, ya anjing lebih mulia dari saya. Kalau saya tidak selamat lewat sirat, berarti saya masuk neraka. Anjing tidak dihisab, dia jadi debu. Balik ke Habib Abdullah Al-Idrus, bilang, bah, ini saya sudah nyari orang yang lebih hina daripada saya. Tidak ada saya temui orang yang lebih hina daripada saya kecuali diri saya sendiri. Kalau sudah selesai, ente keluar dari sini pergi ke Adam. Tidak boleh dua pedang dalam satu kota. Berangkat ke Adam. Maksudnya dua pedang dalam satu kota sudah mapan ilmunya. Kata apa? Daripada pedang-pedangan padu terus, asal keluar kota. Lah, cari ladang dakwah yang baru. Waman khatama naharuhu bidzikr kataba naharuhu dzakirun. Barang siapa orang yang menutup harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dihitung satu hari penuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalun saghirun tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalun katsirun tusghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang sedikit itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab niatnya. Baik. Dan berapa banyak amal yang banyak tapi karena niatnya tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Kun muhibban lil khumul. Jadikan dirimu cinta terhadap khumul. Mastur, tidak mau dikenal orang. Belik. Karahan lisyuhrah. Benci terhadap ketenaran, keterkenalan. Dakwah zuhud min nafsika tukhrijuka aniz zuhud. Engkau mengatakan dirimu ini sebagai ahli zuhud, saya ini orang zuhud, tidak cinta dunia, itu menjadikan dirimu malah jadi keluar dari
zuhud, malah jadi dirimu cinta kepada dunia. Barang siapa yang mendakwahkan dirinya tidak cinta dunia, ya dia termasuk orang yang cinta dunia. Lianna arada dirhaman min syubhatin la an arudda dirhaman min syubhatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 600,000 alfin. Lebih baik saya mengembalikan 1 dirham syubhat, itu lebih saya cintai daripada saya bersedekah 60 juta dirham. Lebih baik saya mengembalikan 1 uang syubhat, saya dapat 1 uang tapi syubhat tidak tahu asalnya dari mana. Itu lebih saya cintai daripada saya dapat bersedekah 60 juta dirham. Jadi jaganya sama yang syubhat itu luar biasa. Wakana yaqul arba'u kalimatin intukhibat min arba'ati alfil hadis. Ada 4 kalimat yang terdapat di 4.000 hadis Nabi Muhammad SAW, terkumpul dalam 400 hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lastasqan bil imra'ah, jangan pernah percaya sama perempuan. Jadi ada 4.000 hadis yang menerangkan 4 kalimat ini sama, intinya sama. Yang pertama, jangan pernah percaya sama perempuan. Wala taghdaranna bil mal, jangan tertipu sama harta. Wala tuhmilanna ma'adataka ma la tutik, dan jangan bebani perutmu dengan sesuatu yang berlebihan. Wa ta'lam minal ilmi ma yanfa'uka faqad, dan menuntutlah ilmu, belajarlah dengan kepada mengambillah ilmu yang dapat memberikan manfaat, yang memberikan manfaat. Tidak perlu ente. Yang pertama, tidak usah percaya sama perempuan. Ya, ini tidak usah banyak-banyak percaya sama perempuan. Jangan tertipu sama harta. Jangan terlalu makan banyak sampai membebani perutmu, dan belajarlah ilmu yang membuatmu manfaat saja. Wa kana yaqul man ana hatta yaktuba qawli. Siapa saya ini sampai saya bisa nulis kata-kata saya sendiri. Ini ngarang kitab. Siapa saya ini kok bisa ngarang-ngarang kitab? Ya sekarang kan enggak quotes dari dirinya sendiri pajak mana-mana. Bumin, padahal quotesnya japlak. Wa kana yaqul in kana malun qad qilla fa innal umrah qad nafada. Idza qila lahu aqallu min as-silatin nas. Qala sayyidina Nabi nafa'allahu bihi radhiyallahu anhu al-amin. Amin. Walladhi sabaqa fi zuhdihi Dawud at-Ta'i al-Awra. Lanjut. Tokoh yang ketiga adalah Imam Dawud at-Ta'i. Wa huwa al-imam aliman wa amalan wa halan Abu Sulaiman Dawud bin Nasir at-Ta'i. Imam besar, orang alim namanya Dawud bin Nasir at-Ta'i. Kana kabir sya'n. Waratha 20 dinaran fa akala 20 sana. Beliau ini diwarisi 20 dinar sama keluarga beliau, dan beliau gunakan 20 dinar itu buat 20 tahun. Jadi 1 tahunnya pakai 1 dinar tok. Maka na yu'til hijama dinar. Beliau ini ngasih tukang hijab, tukang bekam 1 dinar. Ya, jadi hidupnya cuman gayarnya itu cuman buat tukang bekam tok. Fakillahu hadza israf, faqala la ibada liman wa'ata lahu. Katakan, ada apa kok ngasih tukang hijamah dinar? Buat apa? Nah, kata beliau, tidak ada ibadah, tidak diterima, tidak sah ibadahnya seorang sampai dia punya tata krama. Orang bayar, ada punya jasa ya dibayar. Maksudnya gitu. Wa sababa zuhdu annahu kana yamurru bi Baghdad yawman fanahu an tariqil matar. Waqafa baina yadayhi Humayd at-Tawsi fatafatta Dawud fara'a Humayd. Faqala Dawud affin lidunya sabaqaka biha Humayd. Kemudian sebab zuhudnya beliau, itu beliau pernah lewat satu waktu di Baghdad, di jalan-jalan Baghdad, kemudian beliau ngiyup dari hujan. Kemudian di iyupan itu ada Imam Humayd at-Taus. Kemudian Dawud at-Ta'i ini ngelihat Imam Humayd. Kemudian berkata, Imam Dawud at-Ta'i, jauhi dunia yang mana kamu telah didahului oleh Humayd. Artinya dia bilang ketika dia lihat Imam Humayd atau Usila, dia bilang, Allah, saya ini sudah didahului sama Imam
Humaid at-Tausi dalam menjauhi dunia. Ayo, sekarang dirimu ini jauhilah daripada dunia. Walazimal bait wa aghada fil juhdil ibadat. Kemudian setelah ketemu Imam Humaid at-Tausi, itu beliau masuk ke rumah, kemudian beliau beristihad mujahadah dalam beribadah. Aw sababahu lahu annahu sami'a nahiyatan natawahha bi ayyi khataika yabda'ul bali wa ayyu aynaka idza sala. Ada yang bilang sebab zuhudnya beliau itu adalah beliau mendengar cerita seorang wanita, pipimu yang mana yang akan engkau hancurkan dulu, dan tanganmu matamu yang mana yang akan engkau butakan terlebih dahulu. Karena jadi meronta-ronta wanita ini tentang dirinya wanita ini, sampai Imam Daud atau ini berpikiran, wah ini ya kalau di akhirat nanti akhirnya pipi saya dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, mata saya dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala, takut. Akhirnya beliau lazim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila sababu zuhdu annahu kana yajlisu Abu Hanifah faqala ya Aba Sulaiman ammal adatu faqad ahkamnahu. Faqala Daud ayyu syai'in baqi? Faqala al-amal bihi. Ada yang dikatakan juga sebab zuhudnya beliau ini sering duduk sama Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah bilang sama beliau, wahai Aba Sulaiman, ini dimaksud Daud atau Ai tadi, kalau semua ilmu sudah saya sampaikan sama kau. Semenjak kau duduk sama saya, semua ilmu sudah saya sampaikan sama kau. Sudah selesai, dudukmu ini sudah selesai. Kemudian apa hasilnya? Sekarang saya ini suruh apa? Al-amal bihi. Kau amalkan ilmu yang saya sampaikan tadi. Jangan duduk tok dengarkan pengajian tapi tidak mengamalkan ilmu yang disampaikan. Qala Daud, fa naza'atni nafsi ila al-uzlah fajalastuhum awwal sana. Kemudian habis itu saya pulang, saya uzlah, tidak mau ketemu orang selama setahun. Kana tamur rubi mas'alatan wa ana asha ila al-kalami fiha fil utshani ila al-ma' wa la an atakallam. Tak faham. Makanya yaqul fil lail ilahi hammaka atalu alayya al-humum wa hala baini wa bain ar-riqad. Wa dhalika al-khabar wa dhalika al-hubus lianna baina mad'ad wa syarab al-fata wa qira'at 50 ayat. Ini sebelumnya saya tidak paham ini. Hammamtu atala alayya al-humum wa hala baini wa bain ar-riqad. Terus kemudian beliau ini tidak mau makan roti karena sebab proses makan roti ini sampai minumnya itu bisa dihitung kita baca ayat 50 ayat. Daripada saya makan roti terus diproses sampai minum, baca ahsan saya baca 50 ayat. Walamma tufiya ra'a ba'du salihin wa huwa ya'udun. Qala ma laka faqala as-sa'ah tahsulu min as-sijn. Ketika beliau meninggal dunia, sebagian orang-orang soleh itu ba'du salihin wa huwa ya'udun. Faqala ma laka faqala as-sa'atu tahsulu min as-sijn. Orang-orang soleh itu melihat beliau ketika beliau meninggal dunia, orang-orang soleh datangi sama beliau. Beliau sudah meninggal, orang-orang soleh mimpi ketemu beliau. Kemudian orang soleh itu bilang sama Daud atau Ai, apa? Kau sedang diapakan? Kau ini lagi apa? Faqala as-sa'atu tahsulu min as-sijn. Saya ini setelah meninggal dunia, kayak saya ini sudah bebas dari penjara. Selesai dari penjara. Fastaiqadha rajulun wartafa'a as-siyah bi mautihi. Kemudian orang soleh ini bangun tidur, dapat kabar bahwa Imam Daud atau Ai meninggal dunia. Kana Sufyan ats-Tsauri yaqul Allahumma sallim sallim. Wa Daud yaqulu Allahumma khallis khallis. Imam Sufyan ats-Tsauri ini kalau doa ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Tapi kalau Imam Daud atau Ai, ya Allah bebaskan saya, bebaskan saya. Selamatkan saya, selamatkan saya. Berarti Imam Sufyan ats-Tsauri tidak pengen terjerumus kepada perbuatan maksiat. Belum terjerumus, makanya selamatkan saya. Tapi Imam Daud atau Ai merasa khalis khalis, bebaskan saya, bebaskan saya. Berarti dirinya ini masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya bebaskan ya Allah. Wa yaqulu inna ma yus'alu salamata man lam yaqa' fa amma man waqa'a fa inna ma yus'alul khalas. Makanya
Imam Sufyan Ats-Tsauri itu minta keselamatan karena beliau belum pernah jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Nah, amma ya orang yang sudah jatuh kepada perbuatan yang tidak baik, maka doanya khalis, bebaskan. Wa ba'dhum fi manami adna wa shalla bil jamaah. Aqila lahu alaysa qad mutta? Qala lam amut walakin namut wa ana fikan fillahi wa jiwarihi. Pernah ada orang lihat di dalam tidurnya, sebagian orang pernah lihat di dalam tidurnya Imam Dawud atau ini adzan kemudian sholat jamaah. Terus ditanyain, ente ini kan sudah mati, kok adzan sama sholat jamaah? Kemudian saya ini tidak mati, saya ini cuma tidur. Saya berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hayyun marzuqun, hidup dan diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang soleh ini kalau meninggal dunia, yang soleh ya, orang soleh meninggal dunia sebetulnya mereka tidak meninggal, dohirnya saja arwahnya itu. Tapi pada hakikatnya mereka cuma tidur toh, masih bisa apa yang mereka ingin dikerjakan nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang meninggal ini kan bisa ngidupi orang yang masih hidup. Nanti lihat kalau makamnya sunan-sunan, banyak yang ziarah, banyak orang buka toko, banyak rezeki daripada orang-orang yang ziarah. Ngasih kerjaan, ngasih penghidupan kepada orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Qala lahu Abu Rabi' al-Abbad awsani faqala sum 'anid dunya wa ja'al fitrah kal akhirah afirra minan nasi kama tafirru minal asad. Abu Rabi' al-Abbad itu pernah bilang sama Dawud At-Tai, beri saya wasiat. Maka Dawud At-Tai bilang, puasalah dari dunia, nanti bukonya di akhirat. Nah, larilah dari manusia sebagaimana engkau lari daripada singa. Faqala inni la astahi minallah an aqtu khatwatan fil ladzah. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saya ini berjalan satu langkah daripada mencicipi kenikmatan dunia. Wa qala ya'isu sabila a'malana hadha walakin al-qulub tahannu ila raja. Putus asa adalah jalan amal perbuatan kita, tapi kita tidak pernah putus daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amal ini tidak bisa kita andalkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amal yang kita andalkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita hanya rojak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mimma asnada an Ibnu Umar marfu'an, saya dapat sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Umar secara marfu', katakan al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adaihim afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adaihim. Dikatakan bahwa mukmin yang berkumpul duduk sama manusia dan sabar atas gangguan manusia itu lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak pernah kumpul sama manusia. Kemudian karena dia tidak pernah kumpul sama manusia, dia tidak mungkin tidak bisa merasakan namanya sabarnya diuji sama manusia. Shoma radhiyallahu anhu masalah lam ya'lam bihi ahluhu. Beliau ini puasa 40 tahun, keluarganya tidak pernah tahu. Tahun, keluarganya tidak pernah tahu. Ini sudah 3, lanjut lagi tidak? 4 ya. Wa qulna radhiyallahu ta'ala wa nafa'na bihi wal muslimin amin. Lanjut lagi ini yang keempat ya. Wa yalihil ma'ruf ala qidamil wafa kadasari ilal junaidil almai. Selanjutnya yaitu Imam Ma'ruf Al-Karhi, yaitu Abu Mahfud Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi, Abu Mahfud. Nisbatan ilal Qurh, dinisbatkan kepada daerah Qurh di Baghdad. Karena masyayikh al-kubbar, beliau ini termasuk guru besar, mujabud dakwah yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala doanya. Yustasqa bi qabrihi, orang itu sering tawasul di kuburnya beliau minta hujan. Yaqulu Baghdadiyun, berkata orang-orang Baghdad, qabru Ma'ruf tariqal mujarrab. Kuburnya Ma'ruf Al-Karhi ini obat yang mujarrab. Minta apa we kabul di sini. Wa huwa min mawali Ali bin Musa Ar-Ridha. Beliau ini termasuk budaknya daripada Sayyidina Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin. Termasuk budaknya. Ali Ar-Ridha ini hidupnya tidak pernah kelihatan mukanya, ditutupi mukanya
Karena orang kalau lihat mukanya semaput, saking nawirnya luar biasa. Mata sanah mi'ateh, meninggal tahun 200 Hijriah. Wakila dawa mi'ateh. Bagian meriwayatkan 201 Hijriah. Bahwa Ustadz Sari As-Saqati. Beliau ini gurunya Imam Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini setelah ini dibahas. Pas setelah Ma'ruf Al-Qarhi. Waqad qala lahu yauman, idza kanat laka ila Allahi hajatan fa aqsim alaihi bi. Pernah dikatakan kepada beliau, Imam Ali Ar-Ridha ini pernah bilang sama Ma'ruf Al-Qarhi, idza kanat laka ila Allahi hajatan, kalau ente punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala wahai Ma'ruf, fa aqsim alaihi bi. Kau bersumpahlah atas namaku Ali Ar-Ridha, maka dikabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena abawahu nasraniyan. Kedua orang tua Ma'ruf Al-Qarhi ini orang Nasrani. Fa aslama ma'rufan ila mu'addibiha wa huwa sabi. Kemudian waktu kecil ditaklimkan sama pastor. Bahasanya apa ya? Dibelajarkan sama taklim kan kok kotok sajanya. Dibelajarkan sama pastor. Nah, dibelajarkan sama pastor. Maka nama adibannya kul salah. Pas diajari sama pastornya ini, ayo ngomong Tuhan itu ada 3. Wa yaqulu bal huwal wahid. Tapi Ma'ruf Al-Qarhi bilang, enggak, Tuhan itu ada 1. Fa darabahu yawman fa haraba Ma'ruf. Nah, karena ngomong gitu dipukul sama pastornya ini tadi. Kemudian Ma'ruf ini kabur, lari. Wa fi riwayatin annahu baqiya ayyaman la yashrab syarban wa la yat'amu ta'aman wa la yastadillu bijidar. Ja'ala abuhu yabkiyan wa yaqulu laitahu yarji'u ala ayyu dinin sya'a fanuwafiquhu. Sampai dapat kabar bahwa Ma'ruf Al-Qarhi ini kabur, kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya tempat tinggal. Sampai orang tuanya ini nangis. Orang tuanya sampai sumpah. Kalau Ma'ruf Al-Qarhi bisa balik ke rumah dan dia bawa agama apapun, saya akan ikut agamanya Ma'ruf Al-Qarhi. Falamma kana ba'da muddah, kemudian setelah lama tidak ada kabar, talaqal bab. Ada orang ngetok pintunya rumahnya, orang tuanya Ma'ruf Al-Qarhi. Faqila man? Katakan sama orang tuanya, siapa? Faqala Ma'ruf, ana Ma'ruf. Faqalu ala ayyu dinin? Kau dalam agama apa wahai Ma'ruf, kata orang tuanya. Faqala ad-dinul hanifi. Saya dalam agama Islam. Fa aslama abawahu ala yadayhi. Islam, masuk Islam. Ya, kedua orang tuanya di tangan Ma'ruf Al-Qarhi. Qala Sari, berkata Imam Sari As-Saqati, ra'aitu ka'annahu tahtal ars. Saya ini pernah lihat Imam Sufyan Ma'ruf Al-Qarhi ini, beliau seakan-akan itu berada di atas ars. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil malak. Ada malaikat ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Man hada? Siapa itu wahai malaikat? Fa yaqulu anta a'lamu bihi ya Rabb. Wahai malaikat, engkau lebih tahu kepada hambamu ini daripada saya ya Allah. Fa yaqulu hadza Ma'ruf Al-Qarhi sakranu min hubbi fala yafiqu illa bi liqa'i. Ini itu Ma'ruf Al-Qarhi, dia lagi mabuk kecintaan kepadaku dan dia tidak mungkin sadar dari mabuknya cinta kepadaku sampai dia bertemu kepadaku. Hidupnya mabuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ma'ruf rahimahullah taala wa nafa'a bihi, qala li ba'du ashabid Dawud at-Ta'i. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, semoga kita mendapatkan manfaat atas beliau. Berkata sebagian murid-murid daripada Dawud at-Ta'i, iyyaka an tatrukal amal fa inna dzalika alladhi yuqarribuka ila maula. Imam Dawud at-Ta'i itu pernah menasihati bahwa jangan sekali-kali engkau meninggalkan satu amal perbuatan, karena bisa jadi satu amal perbuatan itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, "Famadzaka?" Apa satu amal itu? Faqala dawamu ta'ati rabbika wa hurmatil muslimin wa nasihatin lahum. Amal itu, satu amal yang jangan kau tinggal adalah kau dawam taat sama Allah Subhanahu wa taala, menghormati kaum muslimin dan menasihati kaum muslimin. Jaga kemartabat kaum muslimin dan nasihati mereka. Ru'ya fil manami ba'da mautih. Diriwayat ru'ya fil manami ba'da mautih. Pernah ada seorang melihat beliau dalam mimpi setelah meninggalnya beliau. Faqila lahuma fa'alallahu bika. Dikatakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat kepadamu wahai Ma'ruf bisa meninggal. Ghafarallahu li. Bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Qila bizuhdika wa ra'ika, apakah dengan zuhudmu atau dengan warakmu? Faqala bal biqabuli mau'izatan ibni salam. Tidak, saya tidak diampuni karena zuhud saya, wala karena warak saya. Tapi saya diampuni karena saya menerima nasihat dari bin Salam.
nerima nasihatnya orang, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena dia mau terima nasihatnya orang. Kemudian waluzumil fakir. Saya melazimi dalam keadaan fakir. Wa mahabbati lil fuqara, dan cinta saya kepada Allah cinta saya kepada orang-orang fakir. Wa ma'idatan Ibnu Samak annahu sami'ahu ma'ruf yaqulu man a'rada 'anillahi bi kulliyatihi a'radallahu anhu jumlatan. Nasihatnya Ibn Samak tadi apa yang menyebabkan Ma'ruf Al-Karikh ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sebab mendengarkan nasihatnya Ibn Samak tadi. Nasihatnya, beliau pernah dengar Ibn Samak bilang, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, belas tidak mau sama Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari dirinya secara keseluruhan. Man aqbala 'ala Allah biqalbihi aqbalallahu bi rahmatih. Dan barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima orang itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala bi jami'i wujuhi khalqi ilaihi, dan orang-orang semua makhluk akan menerima orang ini tadi yang betul-betul hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana marratan fallahu yarhamu waqtan ma. Barang siapa orang yang ya sekali-sekali ngadep Allah, sekali-kali berpaling, sekali-kali ngadep Allah, sekali-sekali berpaling, ya Allah bakal gitu juga ngasih rahmatnya sekali-sekali, ya berpalingnya juga sekali-sekali, tergantung hambanya kayak gitu. Ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bi masya. Saya ini tergantung prasangkanya hamba saya, silahkan hamba saya mau berprasangka seperti apa. Qala waqa'a kalamuhu ala qalbi. Setelah saya dengarkan itu, kalimat ini masuk dalam hati saya. Wa aqbaltu 'ala Allah. Kemudian saya menghadap sama Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Wa qataraktu jami'u ma kanat alaihi. Saya tinggalkan semua. Illa khidmati maulaya Ali bin Musa. Saya tinggalkan semua, saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama saya betul-betul khidmat sama tuan saya Sayyidina Ali Ar-Ridha. Wes hidupnya buat Allah sama Sayyidina Ali Ar-Ridha. Wa dzakartu hadzal kalam li maulaya. Kemudian saya sampaikan nasihat ini kepada tuan saya Sayyidina Ali Ar-Ridha. Saya dapat nasihat seperti ini dan saya azam saya mau sama Allah Subhanahu wa taala dan khidmat sama dirimu. Faqala yakfika hadzal mau'idhah in ta'attat. Ini cukup nasihat ini buatmu wahai Ma'ruf Al-Karikh, katanya Sayyidina Ali Ar-Ridha, kalau memang betul-betul kau mau jalankan. Waqila lil ma'ruf fi maradi mautih ausi. Faqala idza mutta fatasaddaqu biqamisi fa inni uridu an akhruja minad dunya uryanan kama dakhaltuha uryanan. Ketika mau meninggal, Ma'ruf Al-Karikh tanya, ayo kasih wasiat wahai Ma'ruf Al-Karikh. Ma'ruf Al-Karikh bilang, kalau saya mati, sedekahkan gamis saya ini yang saya pakai. Saya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, saya tidak punya apa-apa, sebagaimana saya masuk ke dalam dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak punya baju sama sekali. Hidup di dunia tidak punya baju dan mati pun saya tidak punya baju. Umar radhiyallahu anhu bis-saqa, yaqulu rahimallahu man yasrabu yasrab fataqaddama fasharaba wa huwa sha'im. Qala rajautu du'a'uhu. Pernah suatu waktu beliau ini melewati orang yang suka menuangkan air. Kemudian orang yang menuangkan air ini bilang, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang minum air yang saya tuangkan ini. Akhirnya Ma'ruf Al-Karikh minum air itu, kemudian ditanya, kau ini kan dalam keadaan puasa, kok mau minum air? Saya bilang, saya pengen doanya orang ini. Dia doa baik, doakan orang yang minum, ya saya minum. Bagian juga kalau diundang makan sama orang soleh, walaupun kita dalam keadaan puasa, batal kan? Karena makannya orang soleh ini berkah. Kemudian puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib beda ini. Konteksnya konteks sunnah. Kalau wajib ya puasa orang soleh yang belenger berarti, yang kebelinger berarti. Kemudian pernah ditanya, beliau pernah ditanya, innahu balaghana annaka tamshi alal ma. Katanya, wahai Ma'ruf Al-Karikh, kau ini katanya anak dapat kabar kau ini bisa jalan di atas air. Faqala wa masyitu alal ma'i qad. Saya ini bukan jalan di atas air tok, katanya Ma'ruf Al-Karikh. Walakin idza hamamtu bil uburi ala Dajlah yajma'u li tarfaha fa akhtaha. Tapi kalau saya ini pengen nyeberangi sungai Dajlah, sama Allah Subhanahu wa taala ujung sungai sama ujung sungai didekatkan. Jadi saya bisa loncat.
Jadi bukan nyebrang toh, tapi deket ujung sungai tak deket itu juga bisa. Karena yusallil isya idza arada bi Makkah wa yasbiul Baghdad. Nah, beliau ini kalau pengen sholat isya di Mekah, ya sholat isya di Mekah. Besok subuhnya sudah di Baghdad. Ini harusnya di skip ya. Makanya syadidul khauf, beliau ini sangat takut. Sami'ahu ba'dul jirani hilailata yabki wa yanuhu fi sahab. Yansidu sya'ran ayu syai'in turidu minni dhunub syaghaftu bi falaysa anni taqi. Tonggo-tonggonya ini sering dengar. Beliau ini takut ya, orang yang sangat takut sama Allah luar biasa. Sering dengar kenangisnya, tonggo-tonggonya ini sering dengar kenangisnya beliau. Sampai sahur. Meringkik-ringkik sampai sahur. Sambil mengucapkan syair, wahai perbuatan dosa, wahai dunub, wahai dosa, engkau ini pengen dari saya apa? Wong saya ini sudah mbok lumuri dosa, mau apa lagi? Sudah cukup, yakfi. Qala ba'dhum rubbama kunna ma'ahu wa huwa qa'idun yatafakkar. Summa yafza wa yaqulu ya ghautha ya ghautha. Wa akhadha marratan fil adhan fadaraba warta'ada hatta qala asyhadu an la ilaha illallah wa qama syi'ran hajibahu wa lahiyatahu wa taraba hatta khafiya annahu la yutimmu adanahu wa na'anha hatta kada ayyaskut. Pernah orang ini duduk sama Mak Al-Balakhi. Al-Balakhi duduk lagi berpikir sesuatu, masih memikirkan, melamun sesuatu. Tiba-tiba kayak orang kaget. Terus ya Allah minta tolong, ya Allah minta tolong, teriak-teriak gitu. Kadang-kadang kaget terus azan. Kaget terus azan. Sampai gemeter azan itu, sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah tambah pucat Mak Al-Balakhi. Alisnya tambah mencurung, jenggotnya tambah getep, kelihatan getep. Sampai beliau ini takut, waduh nek saya tidak ngelamun adzan, saya takut kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena takut tidak bisa ngelamun adzan, lalu ngelamunkan adzan, beliau jatuh semaput. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahallahu lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jidal. Nasihatnya beliau, termasuk nasihatnya beliau adalah jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu berbuat baik, maka dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala jalan untuk beramal baik dan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala mengenai perdebatan. Tidak mungkin seorang hamba itu dijadikan baik sama Allah Subhanahu wa taala kalau mulai instansi sering suka berdebat. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarr aghlaqa 'alaihi al-bab al-amal wa fataha 'alaihi bab al-jidal. Kalau Allah pengen hamba itu dalam keburukan, ya sama Allah Subhanahu wa taala ditutup pintu beramal baik, kemudian dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala hamba itu pintu untuk debat terus sampai akhirnya dia tidak kober beramal. Qala rahimahullah, idza aradallahu bi 'abdin khair zawa anhu khudlan. Kalau ada Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu berbuat baik, sama Allah dijauhkan dari perbuatan yang dosa, perbuatan dosa. Wa askanahu bainal fuqara'i was-shadiqin. Dihidupkan dia bersama orang-orang yang fuqara dan shadiqin, orang-orang fakir dan orang-orang yang jujur. Ini dibahasakan di seluruh kitab. Fuqara itu orang baik, fuqaranya dulu ya, nerimo qanaah. Tapi tidak bisa ini banding sama fuqaranya sekarang. Fuqaranya sekarang ini kadang sudah dapat minta-minta terus, seakan lebih cinta dunia daripada orang-orang kaya. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarr attalahu anil a'malus salihah wa thaqala 'alaiha wa askana bainal aghniya. Jika Allah Subhanahu wa taala pengen seorang hamba itu buruk, ya sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada berbuat amal soleh, diberatkan dirinya untuk berbuat amal soleh dan dihidupkan di antara orang-orang kaya. Ya tadi ya, mengenai dihidupkan sama orang miskin sama orang kaya itu tidak bisa jadi patokan juga. Ya ada orang kaya yang zuhud, ya itu wajib kita ngumpuli juga. Ada orang miskin yang tidak qanaah, yang sombong, sudah miskin sombong, tidak ada faedahnya sama sekali hidupnya di dunia ini. Ya jauh loh. Jadi tergantung keadaan. Wa qala laula ikhraju hubbud dunya min qulubil arifin ma qadaru ala fi'li ta'at. Kalau tidak dikeluarkan cinta dunia dalam hati seorang arifin, maka tidak mungkin mampu dia beramal taat. Kalau ada cinta dunia sedikit, orang arifin tidak mungkin bisa beramal taat. Wal arifu yarji'u ila dunya ittiraran. Orang arifin billah itu, orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu, dia datang kepada dunia, merujuk kepada dunia itu dalam keadaan terpaksa.
Kalau tidak gias terpaksa, mau tidak mau saya harus melakukan amal dunia ini, kerja, cari uang. Tapi kalau orang-orang kena fitnahnya Allah Subhanahu wa taala, difitnah sama Allah Subhanahu wa taala, ala fi'li ta'ala yarji'u ilaiha ikhtiyaran. Dia datang kepada dunia, mencari kepada dunia karena memang tujuannya dia itu, pilihannya dia mau dunia, tidak mau akhirat. Waqala aidan ad-dunya arba' asya, al-mal wal kalam wal manam wat ta'am. Dunia itu 4 katanya Ma'ruf al-Qarhi. Apa saja? Harta, kalam, ngomong, manam, tidur, ta'am, makan. Dunia ini ada 4. Harta, ngomong, tidur, makan. Falman yudghi. Harta itu bisa menyesatkan kita. Wal kalam yulhi, dan kalam ucapan bisa menyesatkan kita. Wal manam yunsi, dan tidur itu bisa melupakan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'am yaqsi, dan ta'am makan itu bisa, banyak makan itu bisa mengeraskan hati. Ini sesuai dengan pada porsinya ya. Punya harta boleh, tidak boleh punya harta. Tapi jangan sampai harta itu bisa menyesatkan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kalam. Masa orang tidak ngomong? Ya ngomong ala kadarnya. Jangan sampai akhirnya menyesatkan orang lain. Wal manam, tidur, orang ya tidur, tapi jangan sampai ketiduran. Jadi orang tidur terus, hidupnya buat tidur. Sehingga dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'am yuksi, banyak makan itu bisa menjadikan hati keras. Qala Sari, berkata Sari As-Saqati, sami'u ma'rufan yaqul, berkata Ma'ruf al-Qarhi, man kabbarallah sara'ahu. Barang siapa yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama Allah Subhanahu wa taala akan diperangi, diajak perang. Nah, man naza'ahu qama'ahu. Barang siapa yang menantang Allah Subhanahu wa taala, ditantang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, qama'ahu, pasti bakal dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Man makarahu khada'ahu. Dan siapa yang makar sama Allah, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, khada'ahu, maka sama Allah Subhanahu wa taala akan ditipukan kehidupannya dia. Man tawakkal alaih hafadhahu wa mana'ahu. Yang tawakal sama Allah akan dijaga sama Allah dan dihindarkan dari perbuatan buruk. Man tawadda'a lahu rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Maqala nafa'ana Allah bihi lil auliya'i alamat. Wali itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya, bukan asal wali tok. Hammuhum Allah. Apa namanya, tujuannya, hamnya dia itu, pikirannya dia semua Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lainnya Allah. Wa syughluhum fihi, dia disibukkan sama Allah Subhanahu wa taala, sibuk sama Allah Subhanahu wa taala. Wa firaruhum ilaih, dan larinya, rujukannya itu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alamat wali itu 3 itu tadi. Ya, hamnya dia, tujuannya dia Allah, kesibukannya dia untuk Allah, dan rujukannya dia itu Allah. Jadi kalau ada orang dibilang wali, rujukannya orang kaya, itu bukan wali. Ya. Su'ila bi ayyi shay'in yakhruju hubbud dunya minal qalb. Ditanyakan sama beliau, bagaimana kita ini mengeluarkan dunia dalam hati kita. Wa qala bi safa'il wud wa husnul muamalah. Dengan banyak kasih sayang kepada orang dan baik muamalah sama orang. Itu ente bisa keluar dari hati ente dunia. Wa qala lahu rajul kaifa asilu ilallah. Tanyakan sama beliau juga bagaimana saya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu abdan muqsabur rajuli 'ala babi amirin isyaratun ila inkisar lillah wal wuqufi bi babihi. Tanya sama Imam Al-Qarhi bagaimana saya bisa nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Al-Qarhi menunjuk kelihatan budak itu. Dia duduk di depan rumahnya tuannya sambil kakinya diikat. Nah, menunggu belas kasihan tuannya. Begitu juga nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Duduklah di pintu Allah menunggu belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin du'aihi radhiyallahu taala anhu, ya man waffaqa 'alal khair wa 'anahum 'alaih wa fiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Termasuk doanya beliau adalah ya Allah yang memberi taufik kepada orang-orang baik untuk berbuat baik, maka berikanlah kepada saya taufik dan bantuan untuk saya bisa berbuat baik. Wa ra'a ba'duhum bishran fil manami bi bustan baina yadayhi ma'idah qala lahu ma fa'ala Allahu bika qala ubahani li jannati bi asliha. Ada orang pernah lihat Bishr bin Haris
dalam mimpinya ada di satu bustan, satu kebun, dan di depannya itu ada suguhan banyak, makanan banyak. Faqala lahu ma fa'alallahu bika. Tanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat kepadamu wahai Bishr bin Haris setelah engkau meninggal? Faqala abahani al-jannah bi azriha. Sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepadaku dan apa yang ada dalam surga. Faqala aina ahu Ahmad bin Hanbal. Ditanya lagi, mana Imam Ahmad bin Hanbal? Kok tidak kelihatan di surga ini? Faqala huwa qa'imun ala babil jannah yasfa'u halata yasfa'u ahlu sunnah. Ahmad bin Hanbal ada di pintu surga. Ngapain? Ngasih syafaat ahlu sunnah wal jamaah. Karena di masa itu kan ahlu sunnah wal jamaah sedang diguncing sama Mu'tazilah. Orang yang ahlu sunnah wal jamaah ngasih syafaat sama Ahmad bin Hanbal. Faqala ma fa'alallahu ma'ruf, ma fa'ala ma'ruf. Kemudian tanya, mana Ma'ruf al-Karhi? Oh, tidak kelihatan juga. Faharraka ra'sahu faqala hayhat halat bainana wa bainahul hijab. Kalau ente tanya Ma'ruf al-Karhi, tidak ada di surga ini. Ini siapa namanya Bishr bin Haris ini lihat ke atas sebelum Ma'ruf al-Karhi tidak ada di dunia, karena derajatnya Ana sama Imam Ahmad bin Hanbal jauh sama derajatnya Ma'ruf al-Karhi, lebih tinggi Ma'ruf al-Karhi. Rafa'allahu ila rafiqil a'la. Ma'ruf al-Karhi diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Wa rafa'al hijab bainahu wa bainallah. Dihapus hijabnya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, sudah sama Allah. Faman kanat lahu hajatun ilallah falyatullaha inda qabrihi. Kalau punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala, datang ke kuburannya Ma'ruf al-Karhi, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yustajib lahu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa orang yang tawassul sama Ma'ruf al-Karhi. Wa qala ba'dhum qabru Ma'ruf tariq mujarrab liqada'il hajah. Sebagian berkata kuburnya Ma'ruf al-Karhi ini ya obat yang mujarab untuk qada'il hawaij. Orang yang punya hajat pasti dikabulkan. Wa qala al-akhar arba'u quburin bi Baghdad husnin li ahliha min jami'il bala. Ada 4 kuburan di Baghdad yang menjadikan kota Baghdad ini selamat dari bala. Siapa? Kuburannya Imam Ahmad bin Hanbal, kuburannya Ma'ruf al-Karhi, kemudian kuburannya Bishr bin Haris, kuburannya Mansur bin Ammar. Mimpi tadi itu 3 sudah disebut. Bishr bin Haris, yang dimimpi ini kan Bishr bin Haris. Intannya Bishr bin Haris. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ma'ruf al-Karhi tambah Mansur bin Ammar. 4 kuburan yang mencegah balak di kota Baghdad. Jadi kuburannya orang soleh ini bisa jadi mencegah balak di kota tersebut, di daerah tersebut. Di negara kita ini alhamdulillah banyak kuburannya orang soleh. Di balak yang aneh-aneh insyaallah tidak kena. Wa qala ba'dhum mata akhun li wa ra'aytuhu fil manami ba'da am fa qultu lahu ma fa'alallahu bika fa qala al-an a'taqtu li'annahu dufina inda Ma'ruf al-Karhi. Ada orang mimpi saudaranya laki-laki meninggal dunia. Meninggal, setahun setelah meninggal dia mimpi saudaranya yang meninggal. Dikatakan sama saudaranya yang masih hidup ini ketika mimpi, apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada dirimu? Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni saya. Sebab apa? Sebab saya dikubur sebelahnya Ma'ruf al-Karhi. Fa'ataqallahu an yamini 30 alfan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni 300 kuburan di samping kanannya, 30 ribu di kuburan di samping kanannya Ma'ruf al-Karhi, 30 ribu di samping kiri kuburannya Ma'ruf al-Karhi, 30 ribu di atas kuburannya Ma'ruf al-Karhi, dan 30 ribu di bawah kuburannya Sayyidina Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wallahu